Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis muda tomboy berusia 20-an yang sedang menaiki sebuah bus. Kita sebut saja namanya Bella. Tujuan perjalanannya adalah untuk pulang kampung menemui ayahnya di sebuah desa di pinggir kota bernama Golden Country. Dalam perjalanan itu ia juga menelpon ibunya. Bella pun menanyakan tentang sebuah surat yang ditulis ayahnya untuknya. Namun dengan enggan ibunya pun menolak membacakan surat yang ditulis ayahnya. Sepertinya ia menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh Bella. Tak berapa lama ia pun tiba di tujuan. Sebuah persimpangan jalan menuju desa ayahnya tinggal. Setelah berjalan cukup lama sampai juga ia di desa itu. Ia juga berjumpa dengan sheriff di sana. Sepertinya sheriff itu mencoba berbuat baik mengantarkan Bella ke tujuannya namun Bella menolaknya. Setelah sheriff itu pergi, Bella kembali berjalan kaki menyusuri jalanan yang sepi. Lumayan bingung setelah belasan tahun meninggalkan tempat itu dengan perubahan yang terjadi di sana. Bella pun akhirnya pergi ke sebuah bar untuk menanyakan alamat rumah ayahnya. Setelah masuk ke sana, ia melihat tidak banyak orang di sana. Ia pun langsung bertanya kepada pemilik bar tersebut dan pemilik bar itu pun menyarankan Bella untuk mencarinya di buku telepon yang berada di sana. Seorang wanita yang berada di sana pun mengamatinya ketika ia melihat Bella mencari alamat ayahnya. Setelah menemukan alamat yang dicari Bella pun menyempatkan untuk minum sebentar di sana. Lalu pemilik bar pun menyarankan Bella untuk menjauhi si dua bersaudara jika ia hendak berencana tinggal di desa itu. Setelah itu Bella pun langsung pergi menuju alamat ayahnya dengan berjalan kaki setelah menanyakan arah rumah ayahnya kepada mereka. Tak berapa lama ia pun menemukan rumah yang ia cari. Dari halaman ia pun memanggil ayahnya. Namun karena tak ada jawaban ia pun lalu masuk ke rumah tempat tinggalnya dahulu sebelum ia dan ibunya meninggalkannya. Dengan berbekal kapak di tangannya ia pun menyisir ruangan demi ruangan rumahnya yang kini ditinggali ayahnya yang sudah berantakan yang sepertinya sesuatu telah terjadi di sana. Merasa tidak menemukan sesuatu di sana, ia pun lantas keluar dan pergi ke gudang samping rumahnya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Dan begitu ia membuka pintu gudang itu, tak terasa ia pun menjatuhkan kapak yang dipegangnya. Ia terlalu shock dengan apa yang dilihatnya. James, ayahnya yang ingin dijumpainya dan membuat perhitungan dengannya karena telah mengusir ia dan ibunya pada usia 6 tahun kini malah telah meninggal dengan kedua tangan terikat di sana. Setelah itu ia pun menurunkan tubuh ayahnya yang tergantung di sana. Dengan perasaan kesal dan kecewa ia pun mengatakan seharusnya ia yang melakukan hal itu padanya bukan orang lain. Setelah itu ia pun keluar dan mencoba menghubungi polisi. Namun karena tempatnya yang jauh dari kota ia tidak mendapatkan sinyal di sana. Dan ketika ia tengah bingung dengan apa yang akan ia lakukan, ia melihat hamster peliharaan ayahnya berjalan di depannya. Lalu ia pun membawanya ke rumah dan memberinya makan. Setelah menaruhnya di kandangnya ia pun pergi ke kantor sheriff yang tadi ia temui dan berniat melaporkan perihal ayahnya. Namun sayang setelah mengetuk dan menunggu lama sheriff itu tidak muncul juga. Akhirnya ia pun kembali ke bar dan menanyakan kepada pemilik bar itu kapan sheriff kembali ke kantornya. Lalu pemilik bar tersebut mengatakan bahwa jam buka kantor sheriff tak menentu. Di bar itu Bella juga menelpon ibunya dan mengatakan apa yang terjadi. Bahwa ayahnya telah meninggal dan seseorang sebelumnya telah menyiksanya. Mendengar ini ibunya pun kaget dan mengira Bella yang melakukannya. Takut terjadi sesuatu dengan Bella ibunya pun menyuruhnya pulang segera. Namun Bella berniat untuk mencari pelakunya. Setelah itu ia menghampiri seseorang yang terus mengamatinya ketika ia menelpon tadi. Ketika ia menanyakan mengapa ia terus mengamatinya, pria itu malah curhat mengenai keluarganya. Mengenai putrinya yang hidup di sana dengan sesuatu yang tidak pasti karena ia yang bodoh dan ibunya yang tak pandai mengurus anaknya. Lalu tanpa sengaja Bella pun memberikan saran padanya untuk pria itu bahwa ia bisa membawa anaknya pergi dari sana dan pindah ke tempat lain dengan menjalani hidup yang baru. Setelah pria itu pergi, wanita tadi siang yang bernama Betty menghampirinya kembali dan mengatakan bahwa Bella memiliki mata yang mirip ayahnya lalu ia pun pergi.
Setelah itu Bella juga pergi meninggalkan bar dan kembali ke kantor sheriff. Namun sama seperti sebelumnya, kantornya tetap tutup dan ketika ia melihat bajunya yang berdarah ia pun menyadari kalau darah ayahnya kini berada di bajunya. Setelah itu ia pun ke tempat laundry untuk mencuci pakaiannya. Berhubung ia tidak membawa kaos pengganti ia pun nekat hanya menutupi bagian tubuh atasnya hanya dengan mantel yang ia pakai. Lalu tiba-tiba pemiliknya pun datang dan ternyata ia adalah pria yang tadi pagi sempat berpapasan ketika ia hendak masuk ke bar yang kita sebut saja nama Mike. Melihat Bella tak memakai baju, Mike pun menawarkan kaos yang ia punya untuk diberikan kepada Bella, namun Bella menolaknya. Ternyata Mike itu adalah orang yang banyak bicara, ia mencoba berkenalan dengan Bella namun Bella menanggapinya dengan acuh tak acuh. Namun rupanya Mike orang yang pantang menyerah. Ia terus saja mengoceh dan mau tak mau akhirnya Bella pun menanggapinya. Lalu Mike pun sekilas melihat tasnya Bella dengan kapak di dalamnya dan mulai menggodanya lagi. Dan akhirnya Bella pun mau tak mau berbincang dengannya. Dan ketika Mike menanyakan perihal kemampuan Bella menggunakan kapak itu, Bella pun menunjukkan kemampuannya padanya. Ketika melihat kemampuan Bella Mike pun terkejut dan memujinya. Ia juga menunjukkan pisaunya dan mencoba merasakan kapaknya Bella. Tak terasa kini pakaian Bella pun sudah kering dan ia meminta Mike untuk berbalik badan karena ia akan berganti pakaian. Setelah Bella memakai kaosnya Mike pun kini mencoba kembali untuk berkenalan dengan Bella. Melihat Mike sepertinya orang baik, Bella pun menyambut uluran tangan Mike. Namun ketika Bella menyadari Mike memakai jam tangan emas milik ayahnya yang kemungkinan dialah pembunuhnya Bella pun berusaha melumpuhkan Mike. Mike yang ketahuan dan menyadari niat Bella pun memberikan perlawanan. Dan ketika Bella berhasil melumpuhkan Mike dan hendak membunuhnya, tiba-tiba saja dari arah pintu sheriff datang dan menghentikan Bella. Lalu Bella pun mengadu tentang Mike dan sheriff pun mengatakan kalau memang Mike pembunuhnya maka ia berjanji akan memprosesnya. Lalu Bella dan Mike pun dibawa ke mobil sheriff tersebut. Namun anehnya Bella malah disuruh duduk di belakang seperti tawanan sedangkan Mike duduk di samping sheriff. Dan ketika Bella menyadari itu, sheriff pun mengunci pintunya dan memperkenalkan bahwa mereka adalah dua bersaudara. Orang yang harusnya dijauhi seperti yang diperingatkan pemilik bar. Dan ketika Bella bertanya kemana ia akan dibawa. Mereka pun mengatakan bahwa Bella akan dibawa ke tempat ayahnya untuk mengambil uang ayahnya yang hanya Bella yang tahu tempatnya karena ia memberitahukannya lewat surat yang dikirim ayahnya untuk dirinya. Setelah itu Bella pun dibawa kembali ke rumah ayahnya yang kini masih berada di sana. Mike pun mengikat tangan Bella dengan jasad ayahnya masih di sampingnya. Setelah itu sheriff juga mengatakan bahwa Bella mengingatkannya pada seseorang yang ia kenal. Yaitu adik perempuannya yang mirip Bella. Setelah itu sheriff pun kembali bertanya kepada Bella mengenai uang ayahnya yang disimpan untuknya. Namun karena Bella memang tidak mengetahuinya akhirnya sheriff pun menampar dan memaksa Bella mengatakannya. Melihat dirinya terancam Bella pun memberikan lokasi palsu untuk mengulur waktu. Sementara mereka pergi mengambil uang di tempat seperti yang dikatakan Bella. Bella pun mencoba melepaskan dirinya dengan memotong tali ikatan tangannya dengan bor listrik yang tadi digunakan untuk mengancamnya. Menyadari mereka ditipu karena tidak menemukan apa-apa di sana mereka pun keluar lagi dan sheriff pun menembakkan pistolnya ke arah Bella yang mencoba kabur dan menyerempet tangannya. Bella yang kesakitan pun terus berlari menyelamatkan dirinya. Sementara Mike mengejarnya dengan menggunakan motor trail ayahnya Bella. Bella terus berlari dari kejaran Mike, dan ketika sudah dekat Bella pun mengambil sebatang kayu yang berada di sana dan menghantamkannya ke wajah Mike dan membuatnya terjatuh. Lalu dengan cepat ia pun pergi dengan menggunakan motor trail yang digunakan Mike. Bingung Bella akan pergi kemana, malamnya ia pun pergi kembali ke bar di mana tinggal Betty dan pemilik bar yang kini berada di sana. Lalu Betty pun meminta izin istirahat sebentar di sana dan menanyakan perihal rumor uang simpanan ayahnya untuknya. Namun pemilik bar itu mengatakan bahwa itu hanya rumor belaka.
Sedangkan ketika Bella bertanya tentang dua bersaudara yang barusan menangkapnya, pemilik bar itu mengatakan bahwa mereka berdua orang yang tidak baik. Mereka berdua telah menghancurkan kota kecil mereka dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu setelah pemilik bar itu mengatakan di mana mereka tinggal, Bella pun pergi ke tempat itu. Setelah sampai di rumah mereka dan minum bir pemberian pemilik bar, ia pun mengeluarkan kapak dari tasnya dan mulai mengendap-endap memasuki rumah itu. Lalu ia memasuki dapur di mana ia mendengar Mike sedang bersiul sambil memasak untuk dirinya. Setelah berhadapan dengannya, Bella pun menanyakan perihal Mike mengenal keluarganya. Namun seperti biasa, ia ternyata suka mengoceh dan suatu ketika ia melihat Bella teralihkan, ia pun mencoba menyerang Bella. Namun sayang, Bella yang ternyata lebih siap segera mengambil pisau di dekatnya dan menususkannya ke perut Mike. Mike pun mundur dan tanpa sengaja, piyama yang ia kenakan terbakar api dari kompor di belakangnya. Ia pun panik dan berlari. Namun akhirnya ia pun terjatuh dan meninggal dengan tubuh terbakar. Lalu dari luar Bella melihat mobil sheriff datang dan ia pun segera kabur lewat pintu belakang. Sementara sheriff melihat jenazah saudaranya yang mati terbakar, Bella mencoba kabur dengan menggunakan mobilnya Mike. Sheriff yang melihat Bella pergi pun langsung pergi mengejarnya di belakang. Sheriff mencoba menghentikan laju mobil Bella namun Bella bisa menghindarinya hingga sampai di pemukiman warga. Bella pun meninggalkan mobilnya dan memilih berlari dan bersembunyi di dekat sebuah rumah warga. Dan di sanalah ia diselamatkan oleh Betty dan dibawa ke rumahnya. Di sana Betty mengobati lukanya Bella dan menceritakan tentang ayahnya. Bagaimana ayahnya sangat menyayanginya, bagaimana ia menyisihkan uangnya sepeninggal Bella dan ibunya selama ini, bagaimana ia mencari Bella dan ibunya dan mengiriminya surat kemana-mana demi mencari keberadaan Bella. Betty juga mengatakan kalau orang yang membunuh ayahnya Bella adalah paman-pamannya Bella sendiri karena uang yang dimilikinya untuk Bella. Mendengar ini Bella pun menjadi kaget dan bingung. Apalagi mendengar bahwa Mike dan Sheriff ternyata adalah pamannya sendiri. Saudara-saudara dari ibunya sendiri. Dan ketika mereka bicara dari luar terdengar suara Sheriff mengetuk pintu. Lalu Betty pun menyuruh Bella bersembunyi sementara ia menemui Sheriff itu. Setelah memeriksa ternyata Bella tak ada di sana, Sheriff pun lalu pergi kembali. Setelah diyakinkan Sheriff itu pergi, Betty pun meminta Bella untuk segera pergi meninggalkan kota mati itu. Namun sebelum itu ia memberikan Bella sebuah foto dirinya dan ayahnya yang selalu dibawa ayahnya kemana-mana. Melihat kembali foto tersebut mengingatkannya tempat yang ia tahu yang merupakan kemungkinan ayahnya menyembunyikan uangnya untuknya. Akhirnya Bella pun kembali ke rumah ayahnya. Namun begitu ia sampai di sana, ternyata ia melihat Sheriff itu juga berada di sana. Dengan mengendap-endap ia pun memasuki rumah dan mencari senjata untuk melindungi dirinya. Namun ketika ia hendak mengambil senapan, ia menjatuhkan botol minuman yang membuatnya panik dan tidak sempat mengambil peluru. Ia pun lalu bersembunyi di balik dinding bersiap menghadapi Sheriff itu yang kini mendekat ke arahnya. Dan ketika dirasa sudah cukup dekat, Bella pun mengayunkan senapannya ke arah Sheriff. Namun sayang Sheriff itu bisa menangkisnya dan menangkap Bella dan melemparkannya ke bak mandi. Bella mencoba melepaskan diri dari Sheriff yang hendak membunuhnya dan berhasil menggapai sebuah besi tempat menggantungan baju mandi dan menghantamkannya ke kepala Sheriff. Melihat Sheriff yang terjatuh, Bella pun langsung berlari keluar yang diikuti oleh Sheriff itu. Melihat kapak ayahnya yang tertancap di luar, ia pun dengan spontan mengambil kapak itu dan melemparkannya ke arah Sheriff. Bersamaan dengan itu Sheriff pun menembakkan pistolnya namun tertangkis kapak dan kapak itu pun melesat dan menembus menancap di dadanya. Sheriff pun terjatuh dan tewas. Setelah melihat Sheriff itu tewas, lalu Bella pun menghampiri sebuah potongan kayu di mana itu merupakan tempat ia dan ayahnya berlatih untuk membelah kayu. Dan setelah menyingkirkannya dan menggali di sana, ternyata Bella menemukan sebuah tas dengan uang yang banyak di dalamnya. Ternyata rumor tentang uang itu benar adanya. Dan kini ia pun menyadari bahwa ayahnya benar-benar menyayanginya dan melakukan semua itu untuknya.
Ia juga menyadari bahwa apa yang dikatakan ibunya tentang ayahnya tidak semuanya benar. Tak berselang lama ibunya pun datang ke sana menyusulnya. Lalu Bella pun menceritakan apa yang diketahuinya kini, mengenai kebohongan ibunya tentang akibat sakit yang dideritanya yang menimpakan kesalahan kepada ayahnya yang padahal karena ulahnya sendiri. Tentang surat-surat ayahnya yang tak pernah ibunya berikan dan ceritakan kepadanya. Tentang saudara-saudara ibunya yang telah membunuh ayahnya demi uang yang disimpannya untuknya. Dan kebohongan-kebohongan ibunya lainnya. Dan ketika ibunya lebih memilih mengambil uang ayahnya ketimbang melihat jasad ayahnya yang masih terbaring di garasi, Bella pun menjadi marah dan dengan kapak di tangannya akhirnya ibunya pun menceritakan yang sebenarnya. Setelah itu ia pun pergi meninggalkan Bella. Keesokan paginya, setelah Bella menguburkan ayahnya di halaman rumahnya, ia pun kembali ke bar dengan tas berisi uang di dalamnya. Setelah ia memberikan jam tangan ayahnya dan sejumlah uang kepada Betty yang berada di sana dan hamster ayahnya untuk dipelihara, ia juga memberikan sejumlah uang kepada pemilik bar untuk biaya pemilihan dan pencarian sheriff baru di sana. Setelah itu ia pun kembali menaiki bus dan hendak pergi ketika ia melihat pria yang tempo hari di bar menyusulnya menaiki bus untuk pergi dari sana dan mengikuti sarannya untuk menjalani kehidupan barunya di tempat baru dengan putrinya. Melihat pria itu begitu menyayangi anaknya, tak terasa air matanya pun mengalir membasahi pipinya mengingat akan dirinya dan ayahnya yang telah tiada. Tamat. Nah, itulah alur film ini. Seru bukan? Pesan dari film ini adalah hormati dan sayangi kedua orang tua kita selagi mereka masih ada. Walau kadang kita menyadari hal itu setelah mereka tidak ada lagi bersama kita. Tetap semangat dan sampai jumpa.